Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Alimatusifah akan mempresentasikan hasil literatur review saya yang mengangkat tema Era Digital, Hoax dan Manipulasi Informasi dengan judul Melawan Hoax dan Manipulasi Informasi terhadap Informasi Lowongan Kerja Ilegal melalui media sosial Facebook menggunakan Undang-Undang ITE. Abstrak, lowongan kerja pada masa sekarang merupakan informasi yang dicari-cari oleh banyak orang, paling banyak dicari oleh fresh graduate untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya. Namun media sosial sekarang ini menjadi ajang hoax dan manipulasi informasi. Banyak khalayak menjadi korban penipuan perihal informasi lowongan kerja di Facebook terutama. Banyak korban yang diiming-imingi akan mendapat pekerjaan setelah membayar sekian juta kepada pelaku, namun nyatanya hal ini tidak pernah terjadi. Pelaku tindak pidana dapat dikenai hukum pidana berdasarkan pasal 28 ayat 1 Jo, pasal 45 ayat 2 bahwa pelaku tindak pidana ini dipidana paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Tujuan dari penelitian ini ialah masyarakat dan jurnalis dapat saling berkolaborasi untuk melawan hoax dan manipulasi informasi dalam media sosial, khususnya perihal informasi lowongan pekerjaan ilegal. Masyarakat dapat melek terhadap informasi yang diterima di media sosial. Upaya yang dilakukan berupa literasi kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintah, industri media, serta masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan literatur review dengan konten analisis. Artikel diperoleh dari situs pembantu Google Scholar dengan kata kunci hoax, manipulasi informasi, lowongan kerja palsu, pelanggar Undang-Undang ITE. Dari hasil literatur review ditemukan 7 artikel yang sesuai dengan kriteria. Next, pendahuluan, masyarakat cyber yang berniat mencari pekerjaan melalui situs-situs online, media sosial misalnya Instagram, Twitter, bahkan Facebook, kerap kali mengeluhkan mengenai situs lowongan kerja ilegal yang sangat marak. Mulai dari link-link yang mengatasnamakan perusahaan, namun perusahaan tersebut tidak pernah mengklaim atau membenarkan adanya situs lowongan kerja tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diharapkan peran dari berbagai pihak, khususnya jurnalisme, dalam menyebarluaskan informasi, baik dari segi liputan ataupun bagi perusahaan yang memproduksi informasi untuk menyaring serta mendalami permasalahan hoax, khususnya informasi lowongan pekerjaan yang dirasa sangat merugikan. Dengan adanya Undang-Undang ITE dan KUHP sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melawan dan memberantas hoax dan manipulasi informasi, oleh karena pelaku yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukum sesuai yang ditetapkan untuk mendapatkan kejeraan mengenai tindakan merugikan tersebut. Meskipun demikian, kita tidak bisa semena-mena mengenai hukum karena syarat dan ketentuannya ikut serta demi menunjang keadilan bersama. Metode penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan jenis tradisional review dan scooping review. Strategi pencarian umum menggunakan keyword dan dipilih mana yang memenuhi atau mendekati terkait hoax dan manipulasi informasi. Artikel review didapatkan melalui pangkalan kata jurnalisme, tindak pidana, dan pers dengan kata kunci bahasa Indonesia yaitu hoax, informasi palsu, Undang-Undang ITE, dan lowongan kerja palsu. Kriteria review ini yaitu artikel terbitan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dalam bahasa Indonesia dengan subjek penelitian kepada masyarakat cyber dan berfokus kepada hoax dan manipulasi informasi lowongan kerja ilegal. Hasil yang didapat dari pencarian artikel yaitu 4.274 artikel. Dari 859 artikel dipilih artikel yang berkaitan dengan judul penelitian menjadi 43 artikel. Artikel tersebut disesuaikan dengan kata kunci yang diambil dan terseleksi yang paling berkaitan dan nyambung dengan judul yang ingin dibawakan oleh peneliti, maka ditemukan hasil akhir dari pencarian artikel ini mendapat 7 artikel untuk dijadikan bahan studi utama. Pembahasan. Banyak faktor yang menjadi sebab penipuan lowongan kerja melalui Facebook, di antaranya faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor dari Facebook itu sendiri. Oleh karena itu, dilakukan upaya penyuluhan berupa himbauan kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan Facebook dan sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 Jo, Pasal 45 Ayat 2. Pelaku tindak pidana ini dipidana
penjara paling lama 6 tahun, atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang melek dengan informasi palsu, kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, industri media, dan masyarakat luas diperlukan. Dengan menggabungkan upaya ini, kita dapat melawan hoax dan menjaga integritas informasi, serta jurnalis ikut mengambil peran dalam masalah yang bersangkutan dengan media untuk mengawal dan mengontrol informasi. Literasi disertai dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dan berharap dengan upaya tersebut, kesadaran masyarakat cyber semakin meningkat dalam melawan hoax dan informasi lowongan kerja ilegal. Melalui literasi, setidaknya masyarakat mendapat pemahaman mengenai konten dan sanksi hukum atas Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE jelas melarang adanya pembuatan akun palsu di media sosial seolah-olah akun asli, sehingga menyalahi pasal 35 Jo, pasal 51 Undang-Undang ITE. Sekian presentasi dari saya mengenai melawan hoax dan manipulasi informasi terhadap informasi lowongan kerja ilegal melalui media sosial Facebook menggunakan Undang-Undang ITE. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.